2025 saya bakal ngelawan ternak dari seorang ular. Seorang apa sehewan? Jadi gini ya, Ler, lu ngapain ngeroyok si Doktif yang cuma notabene mereka tuh cuma cewek-cewek dan kalian tiba-tiba datang gerudukan. Yang cowok kan cuma satu ya, Bu, waktu itu saya lihat ya. Itu cuma supir, ya kan? Terus kalian keroyokan dengan bawa apa tuh, tim Ragunan yang teriak-teriak udah kayak lagi live kalian. Maksudnya lagi live jualan. Terus gini loh, ibu emang gak punya attitude, gak pernah belajar attitude ya. Kalau misalnya mau nyamperin orang kan bisa one by one. Terus bilang kayak gini, maaf dok, saya mau bicara. Tadi dokter habis nge-review produk saya yang katanya mengandung blablabla. Saya boleh tanya nggak, itu dokter dapat dari mana? Karena saya merasa tidak memproduksi kembali. Kan bisa ya, nggak usah harus emosi. Kalau tidak salah, tidak usah panas, ya. Shh, ular. Tuh, jadi gini, saya pernah beli produksi ular nih. Tapi saya nggak mau ngebahas ke situ, ya. Tujuan saya di sini adalah pengen ngebela Doktif, mendukung Doktif lebih tepatnya. Karena saya sangat miris melihat tadi malam Doktif itu diserang abis-abisan, ya, sama para bauti-bauti yang ada di sana. Ini bauti-bauti ini dibayar berapa sih? Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu masuk ke ranah hukum, persekusi yang dilaporkan sama Doktif, Anda kena, guys. Jadi kalian-kalian yang jadi ajudan-ajudan dari owner-owner yang kayak begini nih, mendingan mikir 2 kali deh, ya. Mendingan gak usah ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kemarin si ular bilang, itu tadinya banyak gerombolan pada kabur, pada takut. Bukan pada kabur, pada takut. Lu aja yang bego. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu nggak ngerti kalau misalnya mereka ikutan, nanti jadi panjang urusannya. Masuk kantor polisi jadi saksi, pasti jadi saksi juga sih itu yang kemarin. Masuk kantor polisi bakalan ditanya-tanyain, gara-gara ulah kalian yang harusnya ada dokter Ika kan ya, dokter Ika harusnya bisa kerja hari ini, gara-gara kalian nanti jadi dipanggil sama polisi. Terus saya mau nambahin juga nih, saya sebagai netizen dan juga sebagai korban yang pernah membeli produk dari sebuah seorang oknum dokter ya, yang menjual produk harganya jutaan, terus ada jarumnya yang fungsinya harus ditempelin ke kulit langsung tanpa ada pengawasan, tanpa ada apa namanya tuh, kalau misalnya kita mau mau nempelin jarum ke kulit kan harus dianestesi dulu ya. Nah, saya pernah jadi korbannya tuh ya. Jadi saya akan mendukung Doktif apapun cerita di belakang sana yang katanya tidak ada wewenang Doktif untuk bla 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 bla. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin ngomong begitu kan, ini kan menjadi senjata dari si ular ya, untuk melindungi diri dia dan untuk melindungi geng-gengnya dia yang semalam itu menyerang. Ingat ya, saya berterima kasih dan akan selalu mendukung Doktif. Bagaimana dengan kalian netizen? Saya akan 1000% mendukung Doktif. Karena kalau bukan karena Doktif, saya akan terus dibodohi sama beberapa oknum yang jual-jual produk skincare yang isinya dan komposisinya tidak sesuai. Bukannya itu udah masuk ke dalam penipuan ya? Kok kalian masih bisa-bisanya sih bilang kalau Doktif ini tidak punya peran? Kami loh netizen berterima kasih. Saya loh korban dan orang yang sering belanja di TikTok skincare dan pernah jadi korbannya. Sekarang kantong saya lebih selamat. Nih, aku mau kasih tahu ya sama si ular. Lu kan bikin story mulu ya, dipikirin banget ya. Terus pernah mikir nggak, itu owner brand-brand besar nih ya, kayak ibu-ibu yang nggak pernah berisik tapi produknya itu semuanya booming. Malu nggak sih kalau misalnya dia lihat? Pasti lihat lah, orang ramai banget kok. Itu malu. Kalau lu gimana sih? Kalau gue jadi lu malu gue lihat senior yang udah pada sukses. Kalau gue mah jadi lu ya, udah apalagi ini udah masuk dalam kasus persekusi. Minta maaf ular, minta maaf, jangan diperpanjang lagi. Lagian ini lagi pada masuk geng-gengnya